Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya agak terlambat tadi, masih ada keperluan. Jadi akhirnya kita akan kuliah mengenai oklusi ya. Oklusi pada gigi tiroid cekal. Yang memang mungkin agak sedikit sulit ya untuk ini pembahasannya. Kenapa kita membahas tentang oklusi ya? Kalau kita melakukan suatu prosedur restoratif itu pasti kita akan mengubah bentuk permukaan oklusal ya. Nah, perawatan yang kita berikan yang tepat itu harus bisa memperbaiki. Kenapa tujuannya restoratif? Itu memperbaiki fungsi mastikasi, fungsi apa lagi? Estetik dan apa lagi? Berbicara. Berarti dalam tujuan-tujuan tersebut kita juga harus dapat memperbaiki fungsi hubungan kontak oklusal secara harmonis ya. Ada kondisi dinamis dan statis dari oklusi. Di rang atas, rang bawahnya harus kontak ketika kita menutup mulut ya, untuk memungkinkan bisa berfungsi secara optimal, sehingga meminimalkan terjadinya trauma terhadap struktur pendukung dan dapat bisa terdistribusi secara merata ke seluruh gigi. Oklusi itu apa sih? Oklusi sudah tahu ya oklusi apa ya? Mungkin dari Otto sudah pernah dapat, dari mata kuliah yang lain sudah pernah menyinggung tentang oklusi ya. Menurut GPT, oklusi adalah hubungan statis ya, antara permukaan insisal oklusal ya, atau pengunyaan pada gigi rang atas dan rang bawah. Ini menurut GPT, tapi definisi ini hanya mencakup satu aspek oklusi kalau statis. Tapi dalam praktisnya oklusi itu kan ada yang dinamis ya, ketika bergerak, saat mengunyah, menelan, berbicara ya. Yang semuanya itu dapat membuat restorasi gigi mengalami gaya terus-menerus selama kita memakainya. Jika ada ketidaksesuaian dalam oklusal dan hal tersebut tidak ditangani berlanjut, bisa mengakibatkan gagalnya suatu restorasi. Manifestasinya mana-mana ya. Bisa terjadi fraktur pada bahan dari gigi tiroid tersebut, kausa, kemudian komplikasi jaringan periodontal, bahkan juga ke sendi, gangguan sendi temporomandibular atau TMD. TMD itu temporomandibular disorder ya. Istilah TMD bedakan ya. TMD itu sendinya, kalau TMD adalah gangguannya. Nah, oklusi sendiri itu merupakan suatu fenomena kompleks ya. Ketika gigi kita beroklusi, itu kan terjadi apa aja? Pergerakan dari yang melibatkan gigi geligi, ligamen periodontal, kemudian rahang, sendi TMJ, otot, dan syaraf. Jadi sangat kompleks ya. Nah, pada oklusi sendiri yang dikatakan tadi merupakan hubungan statis itu memiliki dua aspek ya, statis dan dinamis. Statis mengarah ke bentuk, susunan, artikulasi, sedangkan dinamis mengarah pada fungsi sistem stomatogenetik ya. Sistem stomatogenetik itu adalah sistem yang terdiri dari gigi gerigi, jaringan penyangga, sendi temporomandibular, dan sistem saraf. Nah, oklusi statis itu apa? Jadi oklusi statis itu statis ya, diam. Kontak antara gigi rang atas rang bawah terjadi ketika rahang dalam keadaan diam. Oklusi gigimu ini ya, statis. Kalau dinamis,
ketika mandibula bergerak ya terhadap maksila, baik ke anterior, lateral atau ke posterior. Coba digerakin tangan kalian ke depan, ke belakang atau ke kanan kiri ya. Ada dua occlusive fungsional gigi posterior selama gerakan ke lateral ya, canine protection dan loop function. Oke, lanjut. Menurut glossary of prosthodontic terms, canine protection itu adalah bentuk artikulasi yang saling melindungi dan menguntungkan, di mana gigi taring ini bisa mencegah gigi posterior bersentuhan selama gerakan ekskursi mandibula. Bisa dipahami nggak kata-kata ini? Jadi ketika kamu menggerakkan mandibulamu ke misalnya ke kanan ya, ada skema canine protection itu yang jadi ketika kita menggerakkan, kita ceritain dulu ya. Ketika rahang bergerak ke salah satu sisi, ada yang namanya sisi keseimbangan dan sisi kerja. Yang otak itu adalah sisi kerja, sedangkan yang satunya sisi keseimbangan. Ya, ada canine protection ini pada saat dia bergerak ke misalnya ke kanan, kan sisi kerjanya berarti yang mana kalau ke kanan? Yang otak yang mana? Coba kalian daripada bingung dan sebelah ya. Ketika misalnya orang bergerak ke kanan, sisi kerja itu adalah yang kiri, keseimbangan yang kanan. Pada saat itu kondisi tersebut terjadi, pada skema canine protection ini yang kontak adalah hanya tiga nafas, kontak atau kontak ringan. Ya, nah dikatakan di sini ada yang mengatakan artikulasi ini melindungi, menguntungkan, di mana jadi tidak terjadi kontak pada gigi posterior, tapi yang kontak hanya gigi trapezius. Ya, yang kedua ada group function ya. Jumlah kontak antara gigi mandibula dan gigi maksila pada sisi kerja selama gerakan lateral. Nah, pada group function ini di referensinya dikatakan group function itu atau nama lainnya unilateral balance of motion. Dimana pada saat sisi kerja yang tadi pada ketika bergerak ke lateral, sisi kerja itu yang kontak hanya yang ketika bergerak lateral kontak adalah sisi lateral, sisi kerja saja yang keseimbangan kontak. Kalau pada group function, kalau tadi hanya kaninas, kalau pada group function ini yang kontak adalah yang sisi kerja saja, jadi posterior, yang keseimbangan tidak kontak. Itu yang biasanya terjadi pada okusi kita sehari-hari yang normal ya. Ketika bergerak ke lateral yang kontak adalah sisi kerja, keseimbangan tidak. Ini adalah mungkin pemilihan definisi dari occlustatic dinamis gap. Jadi pada occlustatic di mana kondisi relasi rang atas rang bawah gigi giginya dalam keadaan tertutup. Kalau occlusi dinamik pada saat mandibula bergerak ke samping, ke lateral atau ke anteroposterior itu adalah dinamik. Sedangkan pada hubungan gigi posterior, occlustatic itu adalah caps fungsional gigi premolar berada pada caps to marginalis. Ya, kalau kemudian atau caps fungsional gigi molar berada pada posisi caps to fossa. Jadi bisa caps to marginal atau caps to fossa, ada dua. Nah, kalau dinamik pada gerakan lateral dapat terlihat walking side. Ya,
dan sisi lain sebagai balancing side atau non-working side. Bingung ya? Ya, nanti kalian lebih paham kalau sudah masuk ke pasar. Di dalam pasar. Sudah disebutkan tadi, pulsi adalah kontaknya gigi rang atas rang bawah pada saat kedua rahang tersebut menutup. Oklusi sendiri itu sangat penting ya dalam memperbaiki pengunyaan estetik dan berbicara. Dalam oklusi pembahasan ini sendiri terdapat terminologi atau istilah. Ada istilah oklusi ideal dan oklusi normal. Oklusi normal merupakan oklusi yang memenuhi persyaratan fungsi dan estetik. Misalnya pada kelas 1 klasifikasi Engel ya, yang merupakan oklusi normal dengan melihat hubungan antara molar pertama. Kalau kelas 1 Engel M1 di mana? Ada M1 atas berada di bukal grup dari M1. Ya. Kalau kelas 2, kelas 3 ya disesuaikan ya. Kelas 2 berarti berada di mana? Oke, maju ya. Kalau kelas 3 berarti oklusi dikatakan normal jika susunan gigi di dalam segi teratur dan baik. Gigi dengan kontak proksimal yang baik dan kontak dengan antagonis baik dengan gigi sebelah juga baik. Kemudian hubungan seimbang antara gigi dan tulang rahang ya terhadap kranium, kemudian otot-otot sekitarnya juga fungsi. Ketika berada dalam kotak oklusal terdapat maksimal interdigitasi, minimal overbite serta overjet. Tahu overbite tahu ya? Normalnya berapa? Overbite itu apa? Overbite itu jarak vertikal dari sisa atas ke sisa bawah. Kalau overjet jarak horizontal antara sisa atas dan bawah. Dengan oklusi dia menurut kamus kedokteran gigi adalah keadaan oklusi setiap gigi kecuali insisif sentral bawah dan yang tidak atas. Beroklusi dengan dua gigi di lengkung antagonisnya dan didasarkan pada bentuk gigi yang tidak mengalami keausan. Nah, posisi relatif gigi pada rang atas dan rang bawah juga mempengaruhi pergerakan mandibula ya. Dari sampai sini ada yang mau ditanya mungkin? Jadi kontak dari gigi-gigi itu seharusnya tidak mengganggu gerakan mandibula selama berfungsi. Oke, ini silakan dibaca sendiri ya. Nah, di dalam oklusi itu banyak istilah ya. Kita masuk yang pertama, posisi sentrik, yaitu kontak pada gigi antara relasi rahang sentrik dan maksimum intercusp-spatial. Nah, posisi sentrik ini menjadi dasar skema oklusal ya pada perawatan oklusal adjustment dan rehabilitasi. Nah, ini adalah maksimum intercusp-spatial ya. Posisi mandibula disebut maksimum intercusp-spatial atau oklusi sentrik atau habitual sentrik ya, di mana berkontaknya permukaan oklusal gigi pada rang atas dan rang bawah. Dan jika terdapat permasalahan oklusal gigi dan adanya ketidakseimbangan otot dan perubahan sendi tumor mandibular bisa menyebabkan deviasi atau perubahan oklusi sentrik. Nah,
posisi dari maksimum intercastation ini juga sangat berhubungan dengan kurva OSPI, kurva OSPI atau kurva lengkung gigi ya. Kurva oklusi compensation curve karena dimensi vertikal oklusi bergantung pada pola oklusi gigi. Yang harus dipahami ya, maksimum intercastation atau oklusi sentrik. Seperti ini itu sebenarnya ya. Dan ada apa, kita harus tahu juga ya, ada 3 buah kurva penting dalam bidang oklusal, yaitu kurva OSPI, kurva Wilson, dan kurva Monson. Nah, kurva OSPI itu gini ya. Jadi dilihat dari sagital lengkung gigi, nah itu ya, merupakan salah satu bentuk bidang oklusal atau lengkung gigi yang terlihat dari sagital. Nah, yang menemukan pertama kali ini adalah Ferdinand Graf von Spee ya, pada tahun 1890. Dia orang pertama yang menemukan OSPI. Diartikan sebagai garis anatomis yang membentuk permukaan oklusal gigi dari ujung caps caninus sampai buccal caps gigi posterior mandibular dan nyambung sampai permukaan anterior ramus mandibular. Ya, untuk OSPI. Kemudian ada juga of Wilson ya, yang merupakan dari saya terbentuknya dari kontak ujung caps buccal dan lingual, gigi molar dan arah frontal arah depan ya. Dan perubahan ini tidak sama antara yang contoh yang 23 dan dapat berubah tergantung penggunaan gigi tersebut. Gambaran seperti ini tadi OSPI seperti itu. Kalau of Wilson dia dari frontal ya. Oh, bukan antara caps gigi molarnya. Untuk Wilson. Kalau Monson dia gabungan 3 dimensi seperti saya ada gambarnya di sini. Sedangkan Monson merupakan perluasan dari OSPI dan Wilson di angka semakaf dan fixed salvage. Nah, berikutnya ada istilah relasi sentrik. Saya posisi sentrik, relasi sentrik. Tapi pernah dengar kan ya? Atau ya, dan balik-balik ya. Relasi sentrik dapat didefinisikan sebagai hubungan antara atas rang bawah di mana kondilus berada paling posterior dalam fossa glenoid ketika mandibula itu berposisi paling belakang. Dari fossa glenoid itu adalah relasi sentrik. Makanya kalian gigi kalian ya, fokus sentrik ketika dia bisa mundur yang paling relasi sentrik. Perbedaan antara maksimum intercastation dan relasi sentris, di mana kalau maksimum intercastation adalah posisi otot, sedangkan relasi sentris adalah posisi ligamen. Oklusi ini sangat penting ya dalam penggunaan. Kemudian kelainannya, oklusi sendiri bisa mengganggu efisiensi pengunyaan. Kemudian jika dalam kondisi lebih parah bisa mengganggu di foromandibular ya. Dan sangat berperan terhadap keberhasilan restorasi jangka panjang ya. Berpengaruh dalam stabilitas fungsional dan juga daya tahan dari restorasi itu sendiri. Berbicara tentang oklusi, kita juga harus tahu ya pergerakan mandibula itu seperti apa. Karena pergerakan mandibula itu juga berpengaruh pada oklusi itu sendiri ya. Pergerakan mandibula sendiri secara 3 dimensi itu bisa dibagi menjadi 2 komponen dasar, translasi atau motion dan rotasi ya. Ini adalah gambaran secara 3 dimensi, ada di frontal, sagital, dan horizontal. Dari arah sagital
occipital ya, mandibula berotasi sekeliling dari sumbu ya, terminal axis. Dan di gambar yang B sekitar 12 mili pembukaan insisal mandibula beralih ke translasi. Translasi itu yang bergerak, berotasi, memutar ya. Maksimum pembukaan berapa mandibula? Kalau pada yang normalnya ya sekitar 40 sampai 60 berdasarkan referensi ini anak proses skill ya. Kalau dikatakan terbatas jika kurang dari 35 ya. Pertimbangan oklusi dalam prostodontik cekat jika terjadi ketidaksesuaian oklusi dan tidak ditangani, akibatnya apa? Kegagalan restorasi, manifestasinya apa? Fraktur dari restorasi itu sendiri, kemudian terjadi keausan ya, komplikasi periodontal atau TMD ya, TMD yang buruk. Dalam kedokteran gigi yang restoratif, oklusi juga memegang peran penting ya dalam keberhasilan perawatan prostotik apapun, baik itu restorasi permukaan gigi, mahkota, prostetik hubungan impan atau gigi, atau prostetik ya, hubungan jaringan. Sampai sini ada mau tanya kan? Apa bingung? Mau tanya apa? Jadi kalau hubungan oklusnya itu harmonis, bisa ini ya, memastikan bahwa ada stabilitas, kenyamanan dari restorasi fungsi oklus yang tidak memadai juga bisa mengakibatkan terjadi berbagai komplikasi. Jadi kalau kita paham tentang oklusi dalam rencana perawatan ya, bisa mencapai hasil optimal dan mencegah komplikasi. Oke, jadi kalau dalam oklusi itu banyak istilah-istilah ya tadi kayak oklusi sentrik, relasi sentrik. Bedanya oklusi sentrik itu tadi maksimum intercastation ya. Kalau relasi sentrik apa? Ketika ya mandibulanya nambahnya mundur ya, mundur dari posisi oklusi sentrik. Saat merencanakan prostesis atau gigi tiroid cekat, dokter juga harus bisa mempertimbangkan prinsip oklusal. Prinsip yang paling umum dipertimbangkan adalah yang tadi ya, mutually protective occlusion atau tadi kanin ya, yang sebelumnya ada group function occlusion. Nah, dikatakan bahwa Miras menyimpulkan dalam tinjauannya atau reviewnya tidak ada bukti jelas menunjukkan bahwa satu skema oklusi itu lebih unggul daripada yang lain. Dan dalam kenyamanan pasien atau dari segi umur dari restorasi ya, karena hasil yang dipengaruhi faktor-faktor yang lain seperti adanya kebiasaan para fungsional dan sifat material. Kebiasaan para fungsional seperti apa?
Ya bruxism, casting, beda-beda kalau jadi belum tentu skema yang ini lebih berhasil daripada skema yang lain. Tidak ada bukti mengenai itu ya, karena masih ada faktor-faktor yang lainnya juga mempengaruhi keberhasilan dan ketahanan dan restorasi. Nah, memang beberapa literatur menunjukkan bahwa engaged occlusion atau mutually protected lateral exclusion bisa memberikan keuntungan tertentu ya, dimana akar gigi taring dia yang sebagai ini yang kontak pada saat pergerakan lateral, gigi posteriornya nggak kontak. Sehingga bisa melindungi restorasi posterior dari kekuatan lateral yang merusak, terutama pada pasien dengan defect atau restorasi diatrik. Nah, ini adalah beberapa istilah skema oklusi yang tadi saya sebutin ya. BO ya, bilateral balance occlusion atau BBO. Ini lateral balance occlusion atau BBO atau group abscess dan MPO ya, mutually protected occlusion. Kalau BBO apa itu? Kalau tadi kan kanin berarti ketika gerakan lateral pada sisi kerja ada kaninas yang kontak. Kalau unilateral balance occlusion pada sisi kerja saat mandibula bergerak ke lateral hanya sisi kerjanya yang kontak. Kalau BBO ya pada saat pergerakan lateral baik sisi kerja maupun sisi keseimbangan dua-duanya kontak. Ya nanti ini akan lebih bisa dipahami ketika sudah masuk gigi tiroid lepasan. Kalau kalian apa berarti? Coba bilang sudah lateral. Bagaimana dengan ini skema okklusi kalian? Kayak kaca lihatnya. Nah itu kalau terjadi salah kontak berarti UBO. Kalau yang kaninas berarti Maksudnya kedua regio BBO. Ada nggak yang BBO? seimbang. Jadi kayak contoh bisa Ada nggak yang BBO? satu di kanan. Kalau itu unilateral. MPO berarti karena Ada nggak yang BBO? kanan kiri kontak. Nggak ada yang BBO Tapi ya. yang normal tuh BBO itu hanya ada artikulator. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Permisi dokter, izin bertanya, saya masih bingung terkait dengan BPO, UBO, dan MBO, di mana yang tadi di itu ada yang jelas bagian yang hanya kayak ini dan segala apakah begitu? Oh, berdiri. Gimana? Saya masih bingung dokter terkait dengan penjelasan BPO, dan MBO, di mana yang tadi kan ada penjelasan kalau misalnya hanya kirim saja BPO, ataupun misalnya kalau tadi L2 yang kontak itu di bagaimana yang dan lain-lain, saya masih bingung. Bagaimana dengan apa? IPO dan juga masih bingung kayak membayangkannya. Ya, harusnya ada ini ya, ilustrasi. Saya coba cari ilustrasi. Coba cari ilustrasi. Sama artikulator MPO apa BBO sih? Yang kayak gitu. BO. Kalau UBO itu buat gigi
BBO apa MPO? Ventilator itu BBO karena kanan kiri. BBO tak? BBO kan? Oh salah. Nah, mungkin gambaran seperti ini ya. Ada gambar yang atas ya, itu adalah gambaran untuk mutually protected and guided articulation atau fusion. Artikulasi itu bisa didefinisikan sebagai oklusi ketika bergerak ya ke kanan ke kiri, itu istilah bisa disebut artikulasi. Maka di sini istilahnya bukan MPO tapi mutually protected articulation ya, karena dia dinamis bergerak. Nah itu adalah posisi yang itu adalah ketika MPO ya, dimana ketika bergerak ini si rahang bergerak ke kanan berarti ya. Yang tampak di foto adalah kiri pasien. Nah, kalau saya membiasakan membilang kanan itu adalah kanan pasien, kiri pasien sebagai ya. Jadi ini adalah kanan pasien, kiri pasien. Nah, pada gambar ini dia berarti bergerak ke kanan ya. Sisi kerjanya kiri. Yang tampak adalah seperti itu. Hadap sini. Ada gambar A atas kiri ya. Ya. Nah, ada gambar B itu adalah gambaran UBO, unilateral balance focus, di mana tidak ada kontak antara gigi pada non-working atau balancing side, tapi ada kontak ya pada working side. Kalau yang B itu apa? BBO. Iya. Oh, salah satu yang kontak salah satu. Bisa dipahami? Mana itu kontak apa kan? Itu UBO. Yang udah tidak kontak itu yang mana? Bukan. Memang ilustrasi ini bisa dipahami? Video itu. Habis ini masih ada kuliah? Sampai jam berapa? Kan kalau yang UBO tadi kan satunya kontak satunya enggak. Satunya kontak, satunya Nah enggak. itu tadi yang enggak kontak itu yang mana? Yang Hah? yang tadi. Itu kan MPO tadi contohnya MPO. Ada lagi yang mau ditanyakan? Dari Sudah jelas tadi? enggak. Pengen nanya? Sudah jelas? Yang B itu kontak. Iya. Soalnya dia di itu kan ke kanan itu tadi kan. Yang B itu Gambar yang yang kanan bawah apa yang mana? Yang kiri bawah. Yang kanan mana? Atas bawah. yang kiri Atas. bawah sama yang kanan Atas bawah. sama kontak mati Pak. Sama tapi sama sisinya. Yang kanan atas bawah itu keterangannya 421 ya. Yang kanan itu gambar dari skema UBO ya. Berarti yang kiri itu sama-sama canine. Yang kiri itu atas canine head ya. Kalau yang bawah unilateral balance focus atau function. Kenapa sisi satunya enggak Yang lain ditunjuk? masih kontak. Maka sisi satunya enggak ditunjuk. Iya, cuma satu sisi jadi nggak
sisi keseimbangannya nggak kelihatan. Itu sisi Gambar kanan itu untuk BO, gambar yang kiri itu AA sampai BO, bawah BO. semulut orang maksudnya. Mungkin yang pertanyaannya itu kenapa sama-sama warna gambar kiri bawah dari yang kanan, tapi dari gambaran fisiknya berbeda. Mungkin ini ada orang yang berbeda. Itu dua-duanya sama kotak kan pada sisi kerjanya ya. Iya, sama-sama kotak. Mungkin tapi sama-sama kotak. Jadi harus orang yang sisi kerjanya, sisi balancingnya tadi itu dia. Makanya kantor tapi kan nggak kebayang. Ya kalau ada balancing saya otomatis dia nggak kotak. Yang Kiri AB itu beda orang kan? Iya beda orang, yang kanan tuh sama. Kan sama cuma kanan kiri. Yang Nanti satu kamu lebih paham bagian, kalau udah masuk 12. yang B bagian Masalah umur tuh saya sudah atau enggak rangannya saya cuma beda kanan kirinya beda. Kayak gitu lah. Sih ngontok Ini ada yang mau ditanyakan lagi? 9 sudah. Lagi yang ditanyakan? Emang kita kelas lagi jam berapa? Jam 11 kan? enggak. Udah jelas? Mau nggak sih? Jam 10 ya? Bisa gitu ya, bisa cuma kan ini saja ya, yang kontak ya. Kamu nggak ada kan ini sih? Coba tak bisa juga ya. Kamu kan nggak tanya kalau misalnya orang yang nggak ada kali ini gimana ya dok? Lihat. Nggak ada pertanyaan ya sampai sini. Jadi kamu kalau nggak bisa, Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya cukupkan dulu ya. Sudah jam 9 ada kuliah lagi di sini ya. Nggak jelas. Sekali dulu kuliah saya sama